Bab 1671. Chen Ye menekan perasaan batinnya dan terus membuka halaman kedua. Halaman kedua tidak memiliki potret, hanya beberapa kata. Tuan Reinkarnasi, Chen Ye, pimpin klan saya untuk mengembalikan kemuliaan tertinggi setelah 10.000 tahun. Chen Ye hanya merasa lucu di benaknya, bagaimana dia bisa menjadi Master Reinkarnasi Ling Huang tanpa alasan. Ini adalah keluargaku, seorang pria kuat dengan kekuatan suci yang menentang langit, dihitung dengan mengandalkan hidupnya sendiri. Old Ling berbicara perlahan, tapi Chen Ye tidak tahu harus berkata apa. Patriark Ling Huang tidak akan menipu dirinya sendiri dengan sesuatu dari pediatri. Chen Ye tidak pernah percaya pada takdir, apa yang disebut takdir harus ada di tangannya sendiri. Tapi seorang pria kuat yang menentang langit, sebelum dia lahir, dia sudah menghitung bahwa Chen Ye akan datang ke sini. Pada saat ini, Chen Ye hanya merasakan perasaan yang tidak nyata. Tetapi dengan pelajaran dari lelaki tua misterius di luar, Chen Ye menerima kenyataan. Ling Lao, saya tidak tahu apakah saya adalah penguasa reinkarnasi, tetapi Anda juga tahu bahwa saya hanya satu tingkat alam primordial, dan kekuatan saya rendah, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Chen Ye tidak tahu kekuatan apa yang Ling Huang tersinggung pada awalnya, tapi setidaknya itu adalah keluarga papan atas, dan pasti ada lebih dari satu. Dia sekarang berada di alam primordial, melawan keluarga teratas, bukankah itu merugikan diri sendiri dan tidak dapat hidup? Jangan khawatir, keluarga Ling Huang kami akan memilih balas dendam ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Selama periode ini, roh Phoenix kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mendengar kata-kata Ling Lao, Chen Ye terdiam. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Ling Huang, dia tidak akan sendirian lagi dan akan memiliki kekuatannya sendiri. Kekuatan Ling Lao, menurut Chen Ye, adalah level terendah dari Immortal Venerable. Jika dia dapat memiliki perlindungan Immortal Venerable, dia tidak perlu takut dengan keluarga wilayah barat, tetapi setelah dia setuju dengan Ling Lao, yang akan dihadapi di masa depan adalah keluarga papan atas. Ling Lao, saya perlu memikirkan masalah ini, saya ingin bertanya, di mana susunan teleportasi, saya ingin memasuki alam rahasia Santo Iblis, dan saya akan memberi Anda jawaban ketika saya kembali dari alam rahasia Santo Iblis. Sekarang Chen Ye sendiri tidak memiliki rencana untuk membentuk kekuatan. Setelah dijanjikan Ling Lao, musuh yang akan dia hadapi di masa depan akan lebih kuat, dan setiap langkah mungkin merupakan jurang maut. Mata Ling Lao sedikit menyipit, dia ragu-ragu selama beberapa detik, dan akhirnya mengangguk oke. Kamu datang denganku. Aku harap kamu akan keluar dari alam suci iblis dan tidak mengingkari janjimu. Ling Tua membawa Chen Ye ke tempat di mana banyak batu menumpuk. Kecemerlangan berkedip di antara batu-batu. Ngomong-ngomong, barang-barang ini untukmu, kamu mungkin membutuhkannya, anggap saja ini sebagai hadiah selamat datang untukmu. Metode kultivasi itu, tunggu sampai kamu menerobos dan kemudian berlatih. Dengan lambaian lengan Ling Tua, setetes esensi darah dan sebuah buku kuno yang menguning mendarat di depan Chen Ye. Chen Ye sedikit bingung, dia bisa merasakan kekuatan dalam darah. Ini jelas merupakan darah Ling Lao. Keluarga Ling Huang adalah binatang purba. Itu sama dengan esensi darah yang dia haluskan sebelumnya. Nilai yang bagus. Naik. Suara lama Ling Lao terdengar. Apa yang ingin Chen Ye katakan, bagaimanapun, kekuatan tak terlihat mengirimnya langsung ke susunan teleportasi. Kemudian, seluruh susunan teleportasi bergetar hebat. Detik berikutnya ruang robek. Chen Ye membuka matanya dan menemukan bahwa dia dikirim oleh susunan teleportasi ke area yang tidak dikenal, dikelilingi oleh magma panas. Dalam gelombang panas yang mengerikan, keringat di tubuh Chen Ye membuat pakaiannya basah. Napas ini. Seharusnya itu adalah alam rahasia dari Santo Iblis. Masalah klan roh Phoenix selalu terasa sedikit salah. Mari kita bicarakan setelah selesai. Chen Ye melihat sekeliling, semuanya adalah magma panas, dan tanahnya berwarna merah darah. Ada lepu di magma, dan Chen Ye menemukan bahwa dia tidak bisa terbang ke kehampaan sama sekali. Jelas, ada batasan tertentu di ranah rahasia Santo Iblis. Chen Ye menyadari bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, jadi dia duduk dengan kaki disilangkan, dan mengeluarkan buku kuning yang diberikan Ling Lao kepadanya. Yang aneh adalah bahwa itu benar-benar mengatakan Tuhan dan Iblis berubah. Latihan ini tidak memiliki nilai, tetapi memiliki efek menantang langit. Selama Anda mendapatkan darah monster, Anda dapat memadatkan hantu monster. Dan konten di dalamnya agak mirip dengan Dewa Harimau Sa. Bahkan seolah-olah itu ditulis oleh satu orang. Tiger Sensa berfokus pada fisik dan kekuatan, sedangkan Senmo lebih spesial. Jika itu hanya hantu, tidak ada yang menentang langit, yang terpenting adalah dapat mewarisi segalanya dari monster itu. Disinilah para dewa dan iblis benar-benar melawan langit. Saat berpisah,
Ling Lao secara khusus mengeluarkan setetes esensi darahnya sendiri dan memberikannya kepada Chen Ye. Chen Ye melihat isi dewa dan iblis, dan menjadi semakin terkejut. Orang yang menciptakan latihan ini hanyalah seorang jenius. Sekarang dia tidak bisa menunggu sebentar, dia mengeluarkan setetes esensi darah Ling Lao dan memurnikannya secara langsung. Ledakan. Esensi dan darah mendidih di tubuh Chen Ye, dan pada saat ini, Chen Ye sepertinya terbakar. Darah di tubuh melonjak liar, Chen Ye tidak punya waktu untuk ragu, dan langsung menjalankan latihan. Esensi darah yang kejam berlarian liar di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Chen Ye adalah master yang berani, dan lelaki tua itu awalnya membiarkannya menerobos dan kemudian bergabung. Bagaimanapun, ini adalah darah binatang purba, jika Anda tidak hati-hati, itu akan musnah. Kulit Chen Ye dipenuhi darah, dan seluruh wajah orang itu mengerikan. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan terus bekerja keras untuk menahan napas yang keras. Jika bukan karena latihan, tubuh Chen Ye tidak tahan sama sekali, dan dia akan meledakkan dirinya sejak lama. Chen Ye tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi merasa sakit di sekujur tubuh dan kepalanya kacau. Panggilan. Chen Ye membuka matanya, dan ada ekspresi kegembiraan di matanya. Chen Ye berdiri perlahan dan berganti pakaian bersih, masih ada beberapa waktu sebelum pembukaan alam suci iblis, jadi dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di sini. Bum bum bum. Chen Ye berjalan selangkah demi selangkah selama setengah jam, dan tiba-tiba merasakan getaran gempa, dan napas panas mengalir ke wajahnya. Perasaan krisis yang kuat membuat Chen Ye berhenti, dan 2 menit kemudian, dia akhirnya melihat seorang pria kekar yang diselimuti api muncul. Chen Ye mengerutkan kening, pria yang terbakar di depannya jelas mencarinya. Seseorang benar-benar masuk ke dunia rahasia sebelumnya. Semut yang mengabaikan aturan sedang mencari kematian. Ketika api merah raksasa melihat Chen Ye, dia mengepalkan tinjunya dan memukulnya. Saat palu jatuh, Chen Ye mundur 2 langkah, merasakan kekuatan raksasa api merah, dan dia harus mencapai surga lapis kedua dari alam Dao. Chen Ye sekarang memiliki kekuatan untuk melawan balik di hadapan surga lapis kedua dari alam Hedao. Dan dia ingin mencoba latihan yang diberikan Ling Lao padanya, betapa kuatnya itu. Tuhan dan iblis berubah. Chen Ye bergumam di sudut mulutnya, dan pada saat ini, rasa sakit yang tajam keluar dari seluruh tubuhnya. Hantu Phoenix langsung muncul di belakang Chen Ye. Menyanyi. Hantu Phoenix terbang 100 meter, sepasang cakar elang, seperti bilah tajam. Sepasang mata yang tajam, seolah bisa menembus kehampaan. Dan semua ini, Chen Ye bisa merasakannya. Bab 1672. Dia berdiri di sana, seolah-olah hantu Phoenix adalah dirinya sendiri. Kontrol untuknya. Pada saat yang sama, Chen Ye menemukan bahwa kekuatan dantiannya dengan cepat menipis. Harganya sangat besar. Meskipun Chen Ye masih pada tingkat alam primordial, tubuh dan kecepatannya telah sangat meningkat. Dari segi fisik, peningkatannya tidak tinggi, tetapi kecepatannya telah mencapai ekstrim. Ledakan. Tubuh hantu Ling Huang tiba-tiba bergegas, dan kecepatan yang mengerikan menyebabkan embusan angin. Dengan satu cakar ke bawah, hantu Phoenix menggenggam tubuh besar raksasa api merah. Dengan keras, bahu Scarlet Flame Giant langsung hancur. Dengan cakar ini ke bawah, ia telah mencapai kekuatan ledakan dari lapisan pertama alam Dao. Raksasa api merah meraung kesakitan, dan seteguk api menyembur keluar dari mulutnya. Api yang berapi-api langsung membakar hantu Phoenix. Chen Ye memuntahkan seteguk darah, dan matanya meledak menjadi marah, menyebabkan Ling Huang Pantom melonggarkan bahu api merah raksasa, dan langsung menjauhkan diri dari api merah raksasa, pada saat jarak melebar. Bulu-bulu di tubuh hantu Ling Huang keluar secara tidak terduga. Setiap bulu seperti bilah yang tak tertandingi, dan cahaya dingin yang mengerikan meletus. Wan Yu Huakong. Kekuatan gaib bawaan dari keluarga Ling Huang memberikan setiap bulu ledakan yang mengerikan, yang kemudian meledak dalam sekejap. Puluhan ribu bulu melayang di udara seperti pisau tajam. Ledakan. Bulu-bulu ini terbang langsung dari kehampaan ke raksasa api merah. Satu demi satu bulu menembus tubuh raksasa api merah, dan ketika bulu-bulu itu dimasukkan ke dalam tubuh raksasa api merah, mereka meledak. Tubuh raksasa api merah itu langsung terkoyak. Wajah Chen Ye sangat lemah, dan menggunakan kekuatan magis bawaan Ling Huang menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Ini kuat, tetapi harganya terlalu tinggi. Juga, jika dihadapkan dengan pengepungan banyak pembangkit tenaga listrik, tubuhnya mungkin juga terluka. Tampaknya dewa dan iblis ini tidak dapat diubah sebagai upaya terakhir dan tidak boleh digunakan. Tiba-tiba, Chen Ye menemukan sesuatu muridnya sangat terbatas. Tubuh raksasa api merah sedang direorganisasi sedikit demi sedikit.
Dalam waktu kurang dari 3 napas, raksasa api merah sekali lagi pulih ke keadaan semula. Chen Ye mengerutkan kening ketika dia melihat reorganisasi raksasa api merah. Mungkinkah raksasa api merah ini tidak bisa dibunuh sama sekali? Ini harus diisi dengan hukum Santo Iblis, jika tidak, api merah raksasa tidak akan ada sama sekali, juga tidak akan dibangkitkan dari kematian. Namun, aura raksasa api merah telah banyak melemah. Ini adalah satu-satunya kabar baik. Chen Ye langsung mengeluarkan pedang abadi Hunyuan dan menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang yang ekstrim menghantam Scarlet Flame Giant, tetapi Scarlet Flame Giant tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergegas menuju Chen Ye, dan ketika dia datang ke sisi Chen Ye, dia mengepalkan tinjunya yang besar. Tinju jatuh langsung pada saat ini, dan Chen Ye langsung menutupinya dengan tangannya. Ledakan. Sebuah tinju jatuh, dan lengan Chen Ye sakit, jika bukan karena kekuatan fisiknya. Dengan tinju ini, tulang lengannya akan hancur. Seni pedang es. Seluruh tubuh Chen Ye meletus dengan hukum es, dan rasa dingin yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Membunuh. Chen Ye mengangkat lengannya, dan pedang primordial di tangannya tiba-tiba ditebas. Pedang ini menembus langit dan menebas tubuh raksasa api merah. Klik. Raksasa api merah meledak lagi, dan pada saat ledakan, Chen Ye menebas dengan pedang. Hanya partikel kecil yang tersisa di tubuh raksasa api merah. Chen Ye melihat tubuh raksasa api merah dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada titik kuning kecil. Melihat titik kecil ini, Chen Ye tidak ragu untuk menebasnya dengan pedang. Raksasa api merah, yang ingin mengatur ulang, kali ini benar-benar mati. Pada saat ini, titik cahaya kuning kecil jatuh di lengan Chen Ye. Sebuah titik kuning muncul di lengan Chen Ye, seperti tanda. Chen Ye mengerutkan kening, tidak tahu apa itu, tetapi pasti ada alasan untuk itu ada. Titik kuning kecil ini tidak berdampak banyak pada kekuatan Chen Ye. Chen Ye terus bergerak maju. Dia tahu bahwa dia belum memasuki inti dari alam suci iblis. Sepanjang jalan, lebih dari 10 titik kuning muncul di lengan Chen Ye. Pada awalnya, Chen Ye belum merasakannya, tetapi ketika titik-titik kuning kecil di lengannya menjadi semakin banyak, dia bisa merasakan bahwa gravitasi di alam suci iblis sedikit berkurang untuknya. Seberapa besar area lava ini, Chen Ye tidak tahu sama sekali, dia telah berjalan selama setengah hari dan belum keluar. Chen Ye melihat kawah di depan, berjalan selangkah demi selangkah, dan muncul ke permukaan kawah. Chen Ye menemukan bahwa itu penuh dengan lahar panas, pada saat ini, dia ingin pergi, tetapi tiba-tiba merasakan krisis yang mengerikan. Pada saat ini, di bawah lava, naga api tiba-tiba muncul, dan kepala naga besar muncul dari dasar lava. Panggilan. Pada saat ini, seluruh suhu naik tiba-tiba. Mengaum. Naga api meraung, Chen Ye mundur 2 langkah, dan dia bisa merasakan napas naga api. Naga api ini setidaknya adalah kekuatan yang mulia abadi, dan Chen Ye sama sekali bukan lawan saat ini. Naga api tidak memiliki tubuh fisik murni, tetapi tubuh jiwa, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Chen Ye. Saat naga api melihat Chen Ye, dia membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan bola api yang berapi-api. Saat bola api disemprotkan, seluruh tubuh Chen Ye langsung terkunci, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Chen Ye meraung dengan marah, menghabiskan semua kekuatannya, dan tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Bola api belum tiba, tetapi api yang berapi-api secara bertahap membuat jubah Chen Ye terbakar. Tidak hanya itu, dagingnya menjadi merah, seolah-olah bisa terbakar dalam sekejap. Ledakan. Bola api meledak langsung di tubuh Chen Ye. Engah. Seluruh tubuh Chen Ye terbang, dan jubahnya langsung terbakar. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, Chen Ye berdiri dan menebas dengan pedang. Ketika dia dipotong sejenak, Chen Ye berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikitpun. Meskipun dia bisa melompati pertempuran, monster dari level Immortal Venerable jauh lebih unggul dari manusia dengan level yang sama, dan dia belum menjadi lawan. Ketika Chen Ye melarikan diri, sosok naga api melintas dan datang langsung ke Chen Ye. Melihat naga api melayang di udara, Chen Ye tersenyum masam. Tidak mungkin dia ingin melarikan diri sama sekali, siapa tahu naga api itu tidak terpengaruh oleh gravitasi dan bisa terbang di kehampaan. Ini membuat Chen Ye memiliki keinginan untuk muntah darah. Manusia yang rendah hati, masuk ke alam rahasia terlebih dahulu, mati. Naga api berbicara, dan ekor naga besar dilemparkan ke tubuh Chen Ye. Kekuatan menakutkan membuat Chen Ye terbang 4 atau 5 meter sebelum dia berhenti. Sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah Chen Ye mengering, dia menatap naga api. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, ayo bertarung.
Chen Ye memegang pedang abadi primordial di tangannya, dan kemudian menebas dengan satu pedang. Ilmu pedang ruang dan waktu. Di tubuh Chen Ye, hukum ruang dan waktu meletus dari tubuhnya, tetapi di hadapan naga api dewa tertinggi, jarak antara keduanya masih agak besar. Bab 1673. Tuan, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang Chen Ye hanya bisa bekerja keras, apakah kamu mati atau aku hidup? Tiga dewa mengangguk sedikit, dan kekuatan masuk ke tubuh Chen Ye. Kekuatan Chen Ye pada saat ini tiba-tiba melonjak. Cahaya pedang yang ekstrim keluar dalam sekejap mata. Cahaya pedang ini meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan niat pedang yang mengejutkan meledak. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan naga api mengeluarkan raungan marah. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seekor semut manusia yang rendah hati pun bisa menyakitinya. Naga api mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan sosok itu datang ke Chen Ye dalam sekejap mata. Napas yang mengerikan menghantam, Chen Ye tidak ragu-ragu, sosok itu terus mundur, dan pada saat berikutnya, pedang dipotong secara langsung. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak, dan itu menabrak tubuh naga api. Pertahanan tubuh naga api sangat kuat, bahkan dengan bantuan kekuatan master, sangat sulit untuk menembus pertahanan naga api. Pada saat ini, naga api datang ke sisi Chen Ye, membuka mulutnya yang berdarah, dan ingin menggigit tubuh Chen Ye secara langsung. Chen Ye meraih mulut besar naga api dengan kedua tangan, dan kekuatan gigitan yang luar biasa membuat tulang di lengan Chen Ye berderit. Tuan, naga api ini bukan monster sungguhan, tetapi energi murni. Lebih baik membiarkannya menelannya saja, mungkin itu memiliki efek yang ajaib. Pada saat ini, hantu naga darah di tubuh Chen Ye berbicara. Hantu naga darah tidak bergegas keluar pertama kali. Lebih seperti menunggu saat ini. Meskipun naga api itu seperti jiwa binatang buas yang mati, ia masih memiliki sedikit energi iblis. Namun, naga api tidak memiliki energi iblis, tetapi itu tidak normal. Chen Ye sedikit mengangguk, tatapan kejam melintas di matanya. Karena naga api ingin menelannya, Chen Ye membiarkannya menelannya. Setelah mengambil keputusan, Chen Ye melepaskan kekuatan di lengannya dan mengebor langsung ke tubuh naga api. Pada saat ini, mata spiritual naga api menunjukkan tatapan aneh. Meskipun dia bukan monster, dia juga memiliki spiritualitas tertentu, dia dapat merasakan bahwa Chen Ye masih memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi mengapa dia tiba-tiba menyerah? Naga api tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak terus memikirkannya, dan tubuh besar itu mengebor langsung ke dalam kawah. Chen Ye memasuki tubuh naga api, menemukan paket energi murni di sekitarnya, dan ingin memurnikannya secara langsung. Energi ini sangat murni dan tidak membahayakan tubuh. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memperbaiki saya atau apakah saya dapat memperbaiki Anda. Di mata Chen Ye, tatapan kejam muncul, dan dia duduk dengan kaki bersilang di tubuh naga api. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari ketika ranah rahasia Santo Iblis di luar dibuka juga datang lebih cepat dari jadwal. Semua kekuatan utama dari semua pihak terkondensasi di satu permukaan laut. Tidak hanya itu, pembudidaya longgar yang tak terhitung jumlahnya juga bersembunyi di kegelapan. Pembukaan alam suci iblis kali ini adalah kesempatan bagi semua orang. Hanya saja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada perubahan di alam suci iblis sebelumnya, dan itu harus dibuka terlebih dahulu. Alam rahasia orang suci iblis memungkinkan paling banyak pembangkit tenaga listrik dari alam penciptaan lapisan pertama, dan jika mereka mencapai lapisan kedua, mereka tidak dapat masuk sama sekali. Adapun alam ciptaan, prajurit manapun dapat masuk, bahkan jika Anda berada di alam kaisar yang mulia. Hanya saja tidak ada kaisar yang mulia untuk dimasuki. Begitu mereka memasuki alam rahasia suci iblis, saya khawatir mereka bahkan bukan umpan meriam. Aku tidak tahu kemana bajingan kecil Chen Ye pergi. Sejak Chen Ye menghilang, semua kekuatan utama telah mencarinya, tetapi mereka belum menemukan sehelai rambut pun. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Dengan karakter Chen Ye, dia pasti akan memasuki ranah rahasia Santo Iblis. Pada saat itu, kita hanya perlu menahan Chen Ye di alam suci iblis. Karena masalah Chen Ye, semua pasukan khawatir, terutama ketika mereka mendapat kabar bahwa keluarga yang kesepian di wilayah barat dihancurkan oleh Chen Ye. Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa para tetua keluarga kesepian telah menemukan Yang Mulia Abadi, tetapi pada akhirnya Yang Mulia Abadi menghilang dan Chen Ye tampak utuh. Apa artinya ini? Chen Ye, yang awalnya adalah orang yang rendah hati, tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia mendengar berita itu, semua pasukan panik. Semakin mereka mengelilingi dan menekan Chen Ye, mereka hanya bisa menjelaskan satu hal, Chen Ye membuat mereka terus-menerus takut di dalam hati mereka. Di antara kekuatan ini, mereka semua memiliki kebencian dengan Chen Ye. Jika Chen Ye tumbuh dewasa, siapa yang bisa menjadi lawan Chen Ye?
Ketika semua orang berdiskusi, pusaran air muncul di laut, dan pusaran air menjadi lebih besar dan lebih besar, membentuk pintu. Pusaran air muncul satu demi satu, dan semua kekuatan tidak sabar untuk segera masuk. Layar berbalik, Chen Ye sedang berkultivasi di perut naga api. Selama waktu ini, menggunakan energi murni di naga api, dia merasa bahwa alam primordialnya berubah. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa ada bencana guntur yang mengumpulkan kekuatan di atas langit. Bencana petir akan segera datang. Selama waktu ini, Chen Ye juga menggunakan energi murni ini untuk menempa tubuhnya sendiri. Sekarang Chen Ye bisa bergegas keluar, tetapi dia tidak pergi, sulit baginya untuk pergi. Sekarang naga api berada di bawah magma, jika dia bergegas keluar saat ini, saya khawatir magma akan langsung terbakar. Jika bukan karena hal-hal lain Chen Ye di alam rahasia Santo Iblis, dia ingin berada di perut naga api sepanjang hidupnya. Tempat yang bagus untuk berkultivasi, saya benar-benar enggan untuk pergi. Chen Ye berlatih setengah hari lagi dan memutuskan untuk pergi. Sekarang ada banyak perubahan di luar rahasia suci iblis, saya khawatir itu telah dibuka sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Di dalam perut monster itu, Chen Ye langsung berdiri, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Ledakan. Awalnya, naga api itu masih tidur nyenyak, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang parah di perutnya dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Cepat dan terbang ke Laosu. Chen Ye meraung keras, naga api sudah memiliki kecerdasan dan bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Kenapa kamu belum disempurnakan? Pada saat ini, suara naga api yang marah dan terkejut keluar, awalnya mengira Chen Ye sudah mati, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan hidup dengan baik di perutnya. Chen Ye tidak berbicara omong kosong, dan memukulnya lagi. Ledakan. Satu pukulan demi satu, naga api kesakitan, dan seluruh magma melonjak. Naga api tidak bisa menahan rasa sakit yang parah lagi, jadi ia terbang langsung ke dalam kehampaan. Apa itu? Ada prajurit di alam Dao dan alam primordial, yang datang ke kawah dan melihat naga merah berapi-api bergegas keluar. Mengaum. Naga api meraung marah, dan sekarang sakit, dan air mata akan mengalir. Manusia, aku telah meninggalkan magma, kamu cepat dan keluar untukku. Sekarang naga api hanya ingin Chen Ye kehabisan perutnya dengan cepat. Chen Ye menyapu sekeliling dengan indera spiritualnya, dan merasa lega setelah memastikan bahwa itu ada di luar. Kamu buka mulutmu, aku akan keluar dari perutmu sekarang. Chen Ye berbicara dengan dingin, dan tentu saja dia tidak takut dengan kemarahan naga api setelah dia keluar, dan masalah besar adalah dia akan masuk ke perutnya lagi. Pada saat ini, naga api membuka mulutnya, dan pada saat ini, Chen Ye bergegas keluar dari mulut naga api. Prajurit di bawah telah tertegun untuk waktu yang lama, bahkan jika ada naga api dari tingkat yang mulia abadi, ada manusia yang keluar dari mulut naga api. Ada apa dengan Nima ini? Pada saat ini, pikiran para pejuang ini penuh dengan tanda tanya. Pada akhirnya, siapa pembangkit tenaga listrik, sangat ganas dan jangan biarkan seorang pun hidup. Kemudian ketika semua orang melihat penampilan Chen Ye dengan jelas, ekspresi seluruh orang berubah. Orang itu, kenapa kamu begitu akrab? Brengsek, bukankah ini ibu istimewa Chen Ye? Bab 1674. Di mata banyak prajurit yang memasuki dunia rahasia, Chen Ye seharusnya terluka parah dan bersembunyi di sudut saat ini. Atau malu dan diam di keramaian. Bagaimanapun, Chen Ye telah menjadi musuh nomor satu dari banyak sekte. Setelah Anda muncul, Anda pasti akan mati. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye akan muncul di depan semua orang dengan cara yang begitu mendominasi. Keluar dari mulut naga. Semua orang yang hadir bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang dipancarkan oleh naga api. Bagaimana prajurit biasa bisa bertahan di dalamnya? Namun, hal yang mustahil ini terjadi di depan mata semua orang. Tepat ketika semua orang kesurupan, Chen Ye sudah datang ke kelompok prajurit ini. Dia sama sekali tidak tahu segalanya di alam rahasia iblis Sein, jadi dia harus mencari seseorang untuk mencari tahu. Adapun naga api di belakangnya, dia melirik Chen Ye dengan ketakutan, dan mengebor langsung ke magma. Ia tidak lagi ingin mengambil tindakan terhadap umat manusia ini, ia selalu merasa terlalu jahat. Dan ada sesuatu yang salah dengan energi dalam dirinya. Kekuatan para pejuang ini tidak terlalu tinggi, dan bagi Chen Ye, mereka sama sekali bukan ancaman. Chen Ye, beraninya kamu muncul. Di antara mereka, seorang prajurit di tahap awal Harmony Realm dari Fierce Demon Palace berbicara langsung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan berani berdiri di depan mereka. Kenapa aku tidak berani? Mata main-main Chen Ye menatap murid-murid Istana Iblis Fierce.
Sekarang, di tahap awal Harmony Realm, dia benar-benar tidak memenuhi syarat di depannya. Karena kamu masih berani muncul, aku akan membiarkanmu mati. Para murid di tahap awal Harmony Realm of Fierce Demon Palace mengeluarkan pedang dan bergegas menuju Chen Ye tiba-tiba. Melihat adegan ini, Chen Ye mencibir di sudut mulutnya, lalu meledakkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan langsung menendangnya. Angin tak berujung menyapu. Tendangan ini turun dan mendarat di dada lawan tanpa peringatan. Sebuah kekuatan yang mengerikan menyerang, menyebabkan lawan memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuh terbang sejauh 5 meter, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Maaf mengecewakanmu. Chen Ye mencibir, bagian dari energi murni di tubuh naga terbengkalai di dalam dirinya. Tendangan itu barusan meledak langsung ke energi yang tidak aktif di dalam tubuh. Seniman bela diri alam primordial yang menonton dari samping menarik napas dalam-dalam. Chen Ye terlalu menakutkan. Semua orang ketakutan pada saat ini. Ini bukan alam primordial, tetapi alam harmoni yang sebenarnya. Kapan semut yang baru saja memasuki alam primordial akan menendang alam Dao dengan satu tendangan? Setiap orang memiliki perasaan tidak nyata, tetapi faktanya ada di sini, dan mereka tidak tahan untuk mempercayainya. Pada saat ini, keringat dingin muncul di dahi semua prajurit, dan Chen Ye mampu membunuh alam Dao dalam hitungan detik. Saya khawatir orang-orang ini tidak cukup untuk dibunuh oleh Chen Ye sendirian. Pada saat ini, semua prajurit ingin melarikan diri, dan Chen Ye ini benar-benar dewa pembunuh. Siapapun yang berani lari, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh. Pada saat ini, Chen Ye mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang berani bergerak, mereka tidak berani bercanda tentang kehidupan mereka sendiri. Mereka datang ke alam suci iblis, tetapi mereka mencari peluang, bukan untuk mati. Singkatnya, tidak satu pun dari 5 alam primordial yang hadir berani bergerak. Mereka juga ingin memecahkan jaring, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memecahkan jaring. Itu hanya bisa dihancurkan secara sepihak oleh Chen Ye. Ceritakan padaku tentang segala sesuatu di alam rahasia Iblis Sein. Mata Chen Ye gelap sekarang, dan dia sama sekali tidak tahu tentang alam rahasia Santo Iblis. Hal utama baginya sekarang adalah mengetahui informasinya. Tuanku, aku tahu sesuatu. Ada 4 area di alam rahasia Iblis Sein. Kami dibagi menjadi musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Tempat kami berada saat ini adalah tanah musim panas. Tidak hanya itu, ada desas-desus bahwa ada tempat lain yang belum pernah dibuka. Itu adalah warisan dari Santo Iblis, tetapi tidak pernah dibuka, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seniman bela diri Primordial Realm tidak berpakaian dengan baik, dan sekilas, dia tahu bahwa dia adalah seorang kultivator yang longgar. Apa titik kuning kecil di lengan? Chen Ye mengulurkan lengannya, dan ada beberapa titik kuning pekat di lengannya. Kultivator longgar melihat titik kuning kecil di lengan Chen Ye, dan wajahnya sedikit berubah. Tuan, ini. Chen Ye mengeluarkan pedang abadi Hunyuan dan menggantungnya di lehernya. Katakan, atau mati sekarang. Chen Ye tidak ingin membuang waktu dengan mereka di sini. Kultivator longgar di alam primordial hampir menangis, dan berlutut langsung di depan Chen Ye. Tuanku, hal ini disebut takdir sejati. Dalam 3 hari ketika alam rahasia Iblis Sein akan ditutup, orang dengan takdir sejati paling banyak dikatakan memiliki tawa terakhir. Hal ini sama sekali bukan rahasia di alam rahasia Demon Sein. Anda tidak hanya dapat memburu monster aneh ini, tetapi Anda juga dapat memperoleh poin nasib sejati. Chen Ye melirik lengan pembudidaya longgar dan menemukan bahwa hanya ada 1 titik kuning kecil. Tuanku, saya hanya memiliki 1 nasib yang sebenarnya, Anda tahu. Pada saat ini, seniman bela diri Primordial Realm ini akan menangis, inilah yang akhirnya dia dapatkan. Ketika mereka datang, mereka tidak tahu bajingan mana yang telah memburu dan membunuh raksasa api merah dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di sepanjang jalan. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Chen Ye sama sekali tidak menyukai poin kehidupan nyata. Pergilah. Mendengar kata-kata Chen Ye, seniman bela diri dari alam primordial buru-buru bersujud, dan sekarang dia hanya merasa seperti sedang berjalan-jalan di bawah sabit dewa kematian. Tuan, bisakah kita pergi juga? Beberapa prajurit lainnya di alam primordial tersenyum pahit, mereka awalnya berpikir bahwa seorang prajurit dari alam harmoni dapat memecahkan Chen Ye, yang ingin mencuri ayam dan tidak kehilangan beras. Kamu, semua tinggal. Chen Ye mencibir di sudut mulutnya, mengeluarkan pedang abadi primordial, mengangkat lengannya, dan memotong pedang secara langsung. Orang-orang ini semua adalah sekte atau keluarga yang membencinya, dan mereka baru saja meledak dengan niat membunuh yang ekstrim. Bagaimana bisa Chen Ye menyimpannya? Sebuah pedang jatuh dan langsung menembus tubuh mereka, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan.
Setelah membunuh orang-orang ini, Chen Ye melirik lengannya dan menemukan bahwa ada lebih banyak poin True Fate. Pembudidaya longgar ini dapat mengikuti di belakang murid sekte ini, mungkin karena mereka menggunakan pembudidaya longgar sebagai perisai daging. Jika ada bahaya, biarkan pembudidaya lepas pergi ke sana terlebih dahulu, dan manfaatnya secara alami akan menjadi milik mereka. Adapun hidup dan mati pembudidaya lepas, apa hubungannya dengan mereka? Chen Ye mengambil artefak primordial orang-orang ini, berbalik dan pergi. Di seluruh alam misteri iblis Sein, selain dari pembudidaya yang tersebar, dia tidak tahu berapa banyak musuhnya. Setelah mengemasi semuanya, Chen Ye berbalik dan pergi, tetapi dia tidak melihat bahwa setelah pergi, darah mayat-mayat ini mengalir ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Berlari sepanjang jalan, Chen Ye melihat tubuh banyak prajurit, banyak di antaranya tidak dibunuh oleh raksasa api merah, tetapi pada dasarnya dibunuh oleh prajurit manusia. Di sini, nyawa manusia adalah yang paling tidak berharga. Sepanjang jalan, Chen Ye juga bertemu 3 raksasa api merah, tetapi dia membunuh mereka semua. Setelah hari lain, Chen Ye menemukan bahwa tidak ada untungnya, jadi dia menutup matanya dan menjalankan keajaiban reinkarnasi di bawah pohon raksasa. Tiba-tiba, dia membuka matanya, jelas menemukan sesuatu, dan melirik ke utara. Seorang pria dan seorang wanita terluka parah dan berlari ke arahnya. Bab 1675. Tuanku, tolong selamatkan kami. Mereka berdua tampak seperti sahabat Tao, dan pakaian mereka tidak begitu cantik, mereka seharusnya adalah pembudidaya lepas dari benua Lingwu. Kekuatan keduanya tidak tinggi, tetapi mereka memiliki kekuatan lapisan ketujuh alam primordial. Tidak cukup untuk melihat di alam suci iblis. Chen Ye tidak ingin mengkhawatirkannya, lagi pula, hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja saat melihat kedua sansiu itu ternyata adalah orang dari istana iblis di belakangnya, rasa dingin mulai muncul di tubuhnya. Haha, kemana kalian berdua bisa pergi, dan serahkan titik hidupmu yang sebenarnya dan benda itu. Kedua murid dari Fierce Demon Palace penuh dengan niat membunuh, dan tubuh mereka penuh dengan darah. Rupanya membunuh banyak orang. Chen Ye mendengar suara dari dua murid Fierce Demon Palace, seringai muncul di sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Detik berikutnya, dia mengepalkan pedang abadi Hunyuan di tangannya, dan bergumam di sudut mulutnya, tahun-tahun membunuh pedang. Kekuatan hukum waktu mengalir deras di tubuhnya. Pada saat ini, pedang tiba-tiba menebas. Ledakan. Wajah kedua prajurit dari Fierce Demon Palace berubah drastis. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Benar-benar tak terkalahkan. Pada saat mereka akan mati, mereka akhirnya melihat wajah Chen Ye. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi orang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di alam primordial yang mati di tangan Chen Ye. Tubuh kedua orang itu meledak seketika dan berubah menjadi debu. Tuanku, terima kasih. Pada saat ini, pembudidaya yang tersebar datang ke Chen Ye dan membungkuk sedikit. Tidak butuh. Di hadapan rasa terima kasih kedua orang itu, Chen Ye tidak peduli sama sekali, dia tidak ingin menyelamatkannya sama sekali, hanya karena para murid dari Istana Iblis Fierce. Tuanku, bisakah kami berdua mengikutimu? Kekuatan mereka di alam primordial tidak buruk di luar, tetapi di alam rahasia Iblis Sein, mereka bukan apa-apa. Chen Ye mengerutkan kening, dia tidak berpikir untuk membiarkan orang lain mengikuti. Keduanya sepertinya melihat kekhawatiran Chen Ye, dan buru-buru berkata, Tuan, saya punya buah jiwa di sini. Ketika pria itu mengeluarkan buah jiwa, ada ekspresi kesakitan di matanya. Chen Ye meliriknya dan sedikit terkejut. Buah jiwa dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan merupakan harta langka. Aku membunuhmu sekarang, dan aku masih bisa mendapatkan buah jiwa, mengapa repot-repot dengan kalian berdua? Ada tatapan kejam di mata Chen Ye. Wajah keduanya berubah, dan mereka mengertakkan gigi dan berkata, jika tuanmu ingin membunuh kami, kamu secara alami bukan lawanmu, tetapi kami lebih baik mati daripada membiarkan tuanmu mendapatkan buah jiwa. Meskipun kami rendah hati, kami juga memiliki tulang punggung kami sendiri. Mendengar kata-kata mereka, Chen Ye tersenyum dan berkata, tidak ada masalah dengan mengikuti saya, tetapi saya memiliki banyak musuh. Chen Ye tahu betul bahwa dia tidak tahu banyak tentang alam rahasia, dan dua pembudidaya longgar ini berani secara paksa masuk ke alam rahasia, mereka pasti telah melakukan pekerjaan rumah mereka, dan itu juga baik baginya untuk tetap di sisinya. Tuan, jangan khawatir, suami dan istri kami bukan rumput di dinding. Ada pohon jiwa di depan kami. Itu juga karena pohon jiwa kami dikejar oleh Istana Iblis Fierce. Chen Ye berbicara dengan sepasang sahabat Tao ini sepanjang jalan, dan juga tahu nama dua orang, satu adalah Wang Qian dan yang lainnya adalah Chen Feng.
Kedua orang ini adalah pembudidaya paling rendah hati di benua Lingwu, tanpa latar belakang. Tidak terlalu jauh dari pohon jiwa di mulut Chen Feng, mereka bertiga segera datang ke tempat yang dikatakan Chen Feng, di sebuah gua. Di tempat tersembunyi di luar gua, Chen Ye dan ketiganya menemukan dua orang kuat di alam gabungan, ditempatkan di luar gua. Keduanya adalah murid dari Fierce Demon Palace. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih ada pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Harmoni Realm. Chen Ye mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian berkata, kami di sini menunggu kelinci. Secara alami, seseorang akan memetik buah jiwa, mereka hanya perlu menunggu di luar. Pada saat itu, seseorang secara alami akan membawa buah jiwa. Mendengar kata-kata Chen Ye, Chen Feng sedikit mengangguk. Sekarang mereka semua dipimpin oleh Chen Ye, apa yang Chen Ye katakan, mereka bisa melakukannya. Kalian berdua sedang menyergap, aku akan mengaturnya. Di gua, saya khawatir tidak hanya ada pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari jalur gabungan, harus ada jalur gabungan lainnya. Dia sendirian, dan dia tidak memiliki masalah besar berurusan dengan tahap tengah alam Tao, jika ada alam Tao lain, atau dewa atas, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk situasinya. Soal buah jiwa, sekarang Chen Ye pasti akan menang, bagaimanapun juga, harta yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa sama sekali tidak mungkin untuk menyerah. Chen Ye sudah siap, ketiganya disergap di tempat tersembunyi, dan setelah menunggu 1 jam, orang-orang dari Istana Iblis akhirnya keluar. Chen Ye melihat dan menemukan bahwa selain 1 tahap tengah alam, ada juga 2 tahap awal alam, 10 prajurit dari alam campuran. Baginya, seniman bela diri primordial realm telah disaring secara otomatis, apalagi 10, bahkan 20 lebih bukan lawan Chen Ye. Tuan muda, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Chen Feng tidak sabar, kapan para pembudidaya longgar ini berani mengambil tindakan melawan kekuatan besar. Ini adalah pertama kalinya, dan hati Chen Feng pasti sedikit bersemangat. Tahan. Chen Ye berbicara dengan tenang. Saat ini, orang-orang ini belum mencapai jangkauan serangan. Jika mereka meledak sekarang, mereka tidak akan mencapai efek terbaik. Akan lebih baik bagi Chen Ye jika dia bisa langsung membunuh para pejuang di tahap tengah Dao Realm. Tuan Guyun, mendapatkan 10 buah jiwa kali ini jelas merupakan panen besar, dan ini adalah perjalanan yang berharga ke alam rahasia orang suci iblis. Pada saat ini, 2 prajurit Realm Taois melirik Guyun dengan cara yang menyenangkan. Meskipun Guyun hanya berada di tahap tengah Dao Realm, terlalu mudah untuk berurusan dengan mereka berdua di tahap awal Dao Realm. Haha, kali ini tidak buruk, aku mendapatkan 10 buah jiwa sekaligus. Mata Guyun penuh dengan senyuman, dan hanya ada sedikit harta yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Harga buah jiwa ini bisa menahan pendapatannya selama 2 tahun. Chen Ye menyaksikan Guyun melangkah ke jangkauan ledakan, dan bergumam di sudut mulutnya, ribuan tentara meledak. Pada saat ini, dengan keras, tiba-tiba meledak. Ledakan yang mengerikan menyebabkan magma di sekitarnya memuntahkan. Suara ledakan besar memekakkan telinga, dan pemandangan menjadi kacau dalam sekejap. Tidak hanya itu, seniman bela diri primordial realm bahkan tidak menjerit, dan langsung tertiup ke dalam kabut darah. Adapun 2 pejuang alam Taois, mereka sekarat karena ledakan dan terluka parah, saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Sekarang kedua pejuang alam Taois ini, bahkan jika mereka bertemu dengan alam ilahi, bukanlah lawan. Adapun Guyun, tidak ada satupun kulit utuh di tubuhnya, tidak hanya itu, seluruh wajahnya pucat, dan tidak ada jejak darah. Terutama, semua ini datang terlalu tiba-tiba, dan semua orang tidak siap, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Siapa itu? Pergi dari sini untukku.